Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Temuan BPK, puluhan randis Pemkot Serang hilang. HET baru belum diumumkan, harga minyak kita sudah melonjak tajam. Membuat sesak pernafasan, warga keluhkan asap dari pabrik. Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lebak terus mengalami kenaikan, salah satunya minyak goreng. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Sampai, Kecamatan Warung Gunung, harga minyak goreng mengalami kenaikan cukup tajam. Minyak goreng curah yang biasanya dijual Rp13.000 per liter, saat ini naik menjadi Rp15.000 per liter. Sementara minyak kita yang merupakan minyak kemasan produk pemerintah, saat ini masih langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya cukup mahal, yakni mencapai Rp17.000. Harga ini jauh melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Menurut pedagang, kenaikan harga minyak kita sudah terjadi dalam 1 pekan terakhir ini. 17 ya. Oh gitu. Dan terkadang kan konsumen kita juga kan nanya, kan ikan bandrolnya 14.000 Pak. Iya, tapi saya juga nggak dapat. Beli segitu itu. Untuk Minyak curah sendiri gimana nih Pak? Ya minyak curah ya udah seminggu yang lalu ini udah naik lagi. Sekarang udah keceran 15.000. Sebelumnya? Sebelumnya gitu 13.5. Gitu. Iya. Kalau untuk yang 2 liternya sendiri yang minyak kita? Ya tetap ya 32. Oh gitu. 32. Tapi bandrol kan 28. Terkadang kita sama konsumen juga di komplain. Kok nggak sesuai dengan bandrolnya, kalau bandrol 28 tapi kok abang jual 32, ya kita juga belum dapat lah beli segitu mau ukurannya. Oh gitu. Sejumlah konsumen pun dibuat pusing dengan naiknya harga minyak goreng di pasaran. Apalagi kenaikan minyak berbarengan dengan kenaikan komoditas lain seperti beras. Minyak apa Bu? Minyak kita. Berapa sih harga sekarang minyak kita? Minyak kita sekarang harganya 17.000. Oh, gitu. Kita turun lagi harganya. Kelangkaan minyak kita di pasaran terjadi setelah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan akan menaikkan HET minyak kita. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pemerintah telah menaikkan harga eceran tertinggi untuk komoditas beras. Agar harga beras tidak kembali naik, Kementerian Pertanian juga akan melakukan langkah-langkah agar harga beras bisa stabil. Di antaranya dengan menggenjot kegiatan pompanisasi pada daerah yang mengalami kekeringan dampak dari El Nino yang melanda saat ini. Selain itu, pihak Kementerian Pertanian juga akan menggunakan bibit benih yang mampu beradaptasi dengan kekeringan, serta melakukan percepatan tanam menggunakan alat-alat mesin pertanian. Menteri Pertanian juga menghimbau agar harga beras tetap stabil agar tidak memberatkan petani maupun konsumen. Harga itu stabil, sekarang kan relatif stabil, karena biarkan petaninya untung, konsumen tersenyum. Kalau terlalu ditekan, itu petaninya berteriak. Tapi kalau terlalu tinggi, konsumennya berteriak. Kita mengambil jalan tengah, makanya ada HET, harga eceran tertinggi. Makan dampak cuacanya juga kan mempengaruhi gitu ya Pak? Iya pasti. Mungkin dari teknologi yang sudah ada sekarang bisa lebih Sudah, solusi tercepat di saat sekarang musim kering adalah pompanisasi. Saat ini harga beras di pasaran sudah mulai merangkak naik, mengikuti harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tanggal 1 Juni kemarin. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Pandeglang memeriksa kesehatan hewan kurban yang diperjualbelikan.
Satu persatu hewan kurban yang siap jual milik pedagang dilakukan pemeriksaan, mulai dari suhu tubuh, mata, telinga, lendir hidung, serta mulut. Setelah dinyatakan sehat, petugas memberikan tanda pada hewan yang dinyatakan layak dijadikan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit, serta layak untuk dikurbankan atau dijual kepada masyarakat. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, petugas menemukan beberapa hewan kurban yang kondisinya dalam keadaan sakit pada bagian mata, sariawan, dan luka-luka akibat perjalanan. Namun ia memastikan hewan kurban yang sudah diberikan tanda oleh dinas dipastikan sehat dan layak untuk diperjualbelikan. Hasil pemantauan di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk saat ini baik semua. Namun masih ada beberapa yang sakit karena perjalanan seperti sariawan, luka-luka, gesekan, dan sakit mata seperti itu. Jadi ada beberapa penyakit yang kalau misalnya ternak tersebut terkena penyakit, jadi sebaiknya kita sarankan untuk tidak dijual terlebih dahulu dan untuk diobati terlebih dahulu. Petugas juga menghimbau kepada pedagang untuk tidak diperjualbelikan hewan yang kondisinya sakit parah. Selain itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat jual beli maupun peternak akan dilakukan berkala hingga hari pemotongan hewan kurban. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.